Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan jarak jauh kita pada hari ini, insya Allah Pak Heza akan menyampaikan pelajaran PJOK kelas 6, yaitu pada pelajaran 3. Yang mana sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pelajaran 2, ada permainan bola kecil, yaitu permainan bola kasti dan bulu tangkis. Ya, kalian pelajari kembali supaya lebih paham, supaya kalian lebih bisa mengetahui ya dan memahami cara untuk memainkannya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran 3 yang berjudul variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan tradisional dan modifikasi. Kelas 6, semua yang berbahagia, simak baik-baik video ini pada Zoom meeting hari ini dengan baik dan fokus. Mari saja kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan di sini Pak Iza sudah rangkum peta konsepnya ya. Pelajaran 3, kita masuk di poin yang pertama. Silahkan kalian bisa buka buku paketnya. Ya, pelajaran 3 ada di halaman 47. Ya, terlihat di situ ada gambar anak-anak yang sedang bermain bola. Sudah ya? Baik. Apakah kalian suka bermain? Ya, tentunya kita suka bermain ya. Permainan apa yang sering kalian mainkan? Kadang lari-larian ya anak-anak nih ya, lari-larian, petak-petak umpet dan sebagainya. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan. Anak-anak harusnya main, jangan belajar terus ya. Jadi ada waktu belajar, ada waktu bermain, ya, jadi seimbang. Nah, lalu ada banyak manfaat yang diperoleh dari bermain. Ya. Contohnya kita merefresh otak kita supaya tidak terlalu sibuk dengan banyak materi, banyak tugas. Kita perlu bermain juga ya. Tapi bermain yang asik itu sebenarnya bermain dengan kawan-kawan kita ya, bukan bermain dengan HP sendirian gitu maksudnya. Misalnya melatih kekompakan ya, berarti ini kelompok nih, disiplin, kerjasama, sportivitas, kebugaran tubuh dan lainnya. Jadi mengandalkan gerakan tubuh kita, tidak hanya jari saja. Kan anak-anak sekarang yang gerak jari aja ya, mata melotot, jari ya, nah itu bergerak. Nah, siapa tuh melotot? Nah, perlu kamu ketahui bahwa di Indonesia banyak permainan tradisional ya. Sebelumnya kalian sudah belajar mungkin di tema ya, beberapa permainan, ada rangko alu, gobak soda dan sebagainya. Nah, setiap daerah itu memiliki permainan tradisional dengan nama yang beragam ya, seperti yang tadi Bapak sebutkan. Seiring dengan perkembangan zaman, nah sekarang kan sudah berkembang zaman, nah, teknologi sudah berkembang pesat. Permainan tradisional dapat diubah sesuai dengan keadaan ya. Oke, permainan tradisionalnya sudah diubah jadinya ya. Untuk dapat memainkan permainan dibutuhkan gerak dasar biasa seperti sebelumnya. Pastinya untuk permainan itu mempunyai gerak dasar ya. Gerak dasar yang diperlukan meliputi apa di sini? Nah, kita belajar di poin A itu ada jalan, ya, lari, lompat, dan lempar. Itu gerak dasarnya. Setiap gerak dasar memiliki variasi yang harus dikombinasikan dengan gerak lainnya. Tidak mungkin kan gerakan kita hanya jalan saja gitu, atau lari saja. Tidak, tapi harus ada kombinasinya. Nah, variasi dan kombinasi ini akan membuatmu bermain dengan baik. Kalau sudah dikombinasi gerakannya, pasti insya Allah gerakannya baik, permainannya bagus. Kamu dapat bergerak dengan tepat dan tentunya memenangkan permainan. Ya, ini bonus ya, kemenangan itu bonus. Jadi tidak harus tujuannya menang, yang penting badan sehat dan bugar ya. Nah, kita lanjut ke poin A di halaman 49 ya. Di halaman 49 bagian 1, perhatikan itu. Poin A dulu ya, perhatikan di situ, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari dan lompat dalam permainan modifikasi dan tradisional.
Tuh di halaman 49, silakan dilihat. Sudah ya. Nah, adakah permainan tradisional di lingkungan sekitarmu? Tentunya ada ya. Misalnya anak-anak tuh ya bermain di sekolah ya. Sekarang sedikit waktunya ya untuk bermain di sekolah. Apakah kamu sering memainkan permainan tersebut? Dulu sering ya kita main-main tuh, lari-lari gitu. Tentu sangat menyenangkan bermain permainan tradisional. Nah, seru gitu. Terlebih jika dilakukan bersama teman-teman. Nah, ini biasanya di sekolahan nih ya. Dulu Bapak waktu Bapak sekolah pun seperti itu. Jadi permainan tradisional dilakukan ya ketika saat di sekolah, kumpul sama teman-teman jam istirahat atau sebelum sekolah ya, atau setelah sekolah. Perlu kamu ketahui bahwa permainan tradisional saat ini sudah mulai ditinggalkan. Ya, ada tapi jarang ya. Jadi mulai ditinggalkan seiring perkembangan teknologi. Kebanyakan anak-anak sekarang mainnya HP ya, gitu ya. Hal ini karena anak-anak lebih tertarik dengan permainan modern ya. Jelas ya. Masa kini modern. Jika hal ini terus berlangsung, maka semakin lama permainan tradisional akan punah. Nah, jadi yang punah itu bukan dinosaurus saja, yang punah itu bukan binatang saja, tapi permainan tradisional pun akan punah jika tidak dilestarikan oleh kita. Ya, siapa yang melestarikan? Kita, anak-anak bangsa Indonesia yang melestarikan budayanya ya, permainan tradisional masing-masing daerah. Padahal permainan tradisional memiliki banyak manfaat. Nah, banyak ternyata manfaatnya ya dibandingkan main HP nih ya. Di antaranya adalah dapat melatih kerjasama. Tuh, kerjasama kita, kekompakan. Ya kebanyakan kita ikutnya lomba ya, jadi ada kerjasama dalam kelompok lomba baru tuh. Tapi kalau di hari-hari biasanya ya jarang tuh permainan kelompok gitu, kerjasama, membangun kebersamaan serta memupuk rasa sportif dan disiplin ya. Lalu permainan tradisional terus dilestarikan. Ini memang harus dilestarikan supaya tidak punah ya. Salah satu upaya melestarikan permainan tradisional adalah dengan memainkannya. Jadi melestarikannya itu kalau hewan kan kita jaga ya, kita lindungi ya. Tapi kalau permainan bagaimana? Kita mainkan ya. Seminggu sekali, seminggu 2 kali seperti itu. Nah, itu lihat tuh, ada gambar anak-anak bermain bakyak di halaman 49. Tahu kalian bakyak? Ya, yang belum tahu bakyak tuh, lihat tuh. Ya. Sendalnya panjang, terbuat dari kayu, ada karetnya untuk masuk ya, selop itu ya, kaki itu. Nah, terus apakah jalannya suka-suka kita? Ya, tidak, harus kompak, kanan semua kanan, kiri semua kiri. Nah, itu kan butuh kekompakan kan? Kalau ada salah satu teman kita yang kakinya yang salah ya, yang lain kiri, satu kanan, nah itu nanti pasti ada yang terjatuh. Itu kan butuh kekompakan. Ini manfaatnya ya, untuk dapat memainkan tradisional ya dibutuhkan variasi dan kombinasi gerak. Apa saja variasi dan kombinasi gerak tersebut? Nah, yuk simak ya variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan berikut agar pengetahuanmu bertambah ya. Kita simak yang pertama nih. Yang pertama adalah yang nomor 1, yaitu variasi dan kombinasi jalan dalam permainan mencari kelompok. Nah, kita poinnya ke mencari kelompok nih dengan cara berjalan. Permainan apa nih? Variasi jalan dalam permainan mencari kelompok. Nah, perhatikan sini. Pernahkah kamu bermain permainan mencari kelompok? Kayaknya agak-agak jarang nih ya mencari kelompok nih. Permainan ini dimainkan di tempat terbuka. Ya, jadi outdoor ya bahasanya ya. Outdoor. Kalau dalam ruangan ya indoor. Permainan mencari kelompok tidak dapat dimainkan seorang diri. Namanya kelompok ya, berarti harus banyak orang ini. Tidak bisa sendiri ya. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa orang untuk memainkannya. Semakin banyak pesertanya, maka permainan akan semakin menyenangkan. Nah, itu. Jadi banyak orang itu semakin menyenangkan. Ya, permainan ini dilakukan. Permainan mencari kelompok merupakan permainan beregu, ya, tim, kelompok, beregu, ya. Permainan mencari kelompok dapat melatih kerjasama. Itu ya, yang pertama kerjasama kita nih. Lalu kekompakan, kerjasama, kompak, dan sikap hidup rukun antar teman. Ya. Jadi seia sekata, ya, kanan kanan, kiri kiri, gitu kan. Dalam permainan ini terdapat gerak dasar yang harus dikuasai, yaitu jalan dan lari. Ya, ini dua nih gerak dasarnya yang dikuasai untuk mencari permainan mencari kelompok.
Nah, perlu kamu ketahui bahwa gerak dasar jalan dapat dilakukan kapan saja, ya. Baik ketika menunggu instruksi, ya, ada perintah misalnya mencari kelompok, maupun setelah mencari kelompok. Berjalan dilakukan dengan melangkahkan kaki secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Ya, ganti-gantian tuh. Lalu, jika ingin cepat bergerak, nah, segera ubah arah gerakanmu dengan berlari. Jadi, kalau mau cepat ya pastinya berlari, ya. Bagaimana cara melakukannya? Kamu cukup meningkatkan kecepatan langkah kakimu. Tahulah ya, prakteknya langsung tuh ya. Kalau lari, dengan berlari kamu dapat memperoleh kelompok dengan cepat, ya. Berlari dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi, bisa sedang maupun lambat. Kalau lambat ya setengah jalan lah berarti larinya. Oke. Berlari dapat dilakukan dengan kecepatan itu. Tentu saja penggunaan bergantung kondisi permainan, ya, tergantung kondisinya. Lalu bagaimana cara memainkan permainan ini? Yuk kita lihat nih ya. Yang pertama, yuk berdiri tuh. Berdirilah secara acak dengan tetap konsentrasi dan siap bergerak. Jadi yang pertama berdiri nih acak ya. Jangan rapet-rapet. Kalau rapet berarti udah dapat kelompok dong, ya. Dijarakin. Oke? Nah, yang pertama itu. Jadi kelompok. Jadi ya apa namanya? tidak nempel-nempel nih, pokoknya berjarak aja ya. Nanti belum lari-lari nih. Setelah mendengar aba-aba, ya, ada perintah nih dari guru, ya, instruksi segera berlari membentuk kelompok. Nah, ini baru nih yang kedua tuh. Misalnya guru bertiap 5, maka harus membentuk kelompok yang beranggotakan 5. Ngerti kan? Paham kan? Jadi udah nyebar nih anak-anaknya. 5 kata Pak Guru misalnya. Berarti langsung bikin 5. Kalau misalkan di situ udah 5, terus ada anak masuk, ya nggak bisa, nggak boleh, nanti salah nih. Kebanyakan 6. Nah, itu ya, seru ya. C. Lalu segera berlari dengan cepat, sedang, atau lambat sesuai kondisi permainan untuk membentuk kelompok yang dimaksud. Langsung buru-buru lari. Kalau deket langsung tempel, ya. Biar jadi 5, katanya gitu kan. Nah, nanti kalau ada yang salah, nah, ini kan sengaja nih biar salah nih. Wah, hati-hati kan. Nanti dia gagal tuh ya. Cari lagi, ya. Bagi peserta yang jumlah anggota kelompoknya salah nih, perhatikan yang D nih, akan mendapat hukuman. Nah, ini dia kan. Jadi ada benar ya, kalau salah ada hukumannya. Hukuman yang diberikan sesuai kesepakatan bersama. Tapi ini sesuai kesepakatan ya, jadi fleksibel. Nggak ditentukan hukumannya apa. Misalkan, oh, yang misalnya nih, yang salah jumlahnya atau kelompoknya kurang misalnya. Wah, berarti dia tersisihkan, ya, tereliminasi, keluar dari permainan misalnya. Wah, gagal. Jadi disaring terus gitu sampai dia dapat yang pemenangnya siapa. Boleh begitu, bisa, ya. Jadi sesuai kesepakatan saja. Nanti ya bisa dilihat ya gambarnya ya, permainan mencari kelompok. Ya itu bisa dipraktekkan, tapi harus banyak sih. Serunya lebih banyaknya lebih bagus ya. Seru nanti. Nah, sekarang kita masuk ke poin 2 ya. Bagian 2 yaitu variasi dan kombinasi jalan dalam permainan rangku alu. Yang tadi bisa diingat kan ya, yang pertama tuh mencari kelompok. Caranya begitu. Harus banyak ya. Satu kelas lah itu, kalau misalkan kita main di sekolahan, satu kelas tuh, enak. Oke? Bisa dipraktekkan lah, kalau misalkan tatap mukanya udah normal tuh. Ya udah bagus. Nah, nomor 2 yaitu kita masuk ke rangku alu nih permainan. Ini sebelumnya sudah mungkin ya di pelajaran tema kalian sudah belajar tentang rangku alu. Yuk kita lihat. Tahukah kamu apa itu permainan rangku alu? Ya sudah ya. Insya Allah udah tahu tuh, ada gambarnya. Kita diingatkan kembali. Rangku alu adalah permainan tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ya bisa kalian garis bawahi dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Rangku alu dimainkan secara turun-temurun. Permainan ini menggunakan bambu ya sebagai alat permainan. Jumlah bambu yang dibutuhkan ini 4 buah ya, ada 4 dengan ukuran panjang masing-masing 2 meter. Jadi sama ya ukurannya dan bambu. Ya, jangan yang lain. Kalau misalnya yang lain misalkan besi nih. Besi misalnya. Itu kan agak susah nyarinya dan berat. Ya jangan dipakai ya. Atau benda yang lain, misalkan plastik yang mudah patah, itu juga kurang bagus. Jadi harus bambu dan 4 jumlahnya, masing-masing 2 meter. Itu ya. Lalu selain sebagai sarana hiburan, ya, permainan rangku alu juga dapat menjadi sarana pendidikan. Oh ternyata
permainan pun ada sarana pendidikan juga nih. Kenapa? Karena dalam permainan ini membutuhkan konsentrasi. Nah, ini nih, perhatikan. Jadi games ya, games itu perlu konsentrasi. Terus apa? Kelincahan, ketangkasan, dan koordinasi gerak tubuh yang baik. Ya. Jadi jangan sembarangan lompat, ya. Nanti kena nih, ya. Kalau kena ya kan kalah tuh ya. Jadi dia yang jaga. Tuh. Agar dapat memainkan permainan aqualo dengan baik harus menguasai gerak dasar. Apa nih gerak dasarnya? Gerak dasar tersebut harus divariasi dan kombinasikan. Jadi ada variasi, ada kombinasi. Seperti biasa permainan seperti itu ya. Apa saja variasi kombinasi gerak tersebut? Mari kita pelajari bersama. Yuk, lihat sini permainan rangkualo menggunakan alat berupa bambu tadi ya, yang sudah dimainkan dengan cara dibentur-benturkan ke bumi ya, ke tanah, membentuk persegi. Permainannya terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok bermain dan kelompok penjaga. Jadi ada kelompok main, ada penjaga nih. Yang kelompok bermain berarti dia berdiri tuh melewati bambu-bambu itu. Kalau yang jaga itu memegang bambunya, ya, seiring iringan lagu misalnya atau lagu ampar-ampar pisan dan sebagainya ya. Setelah sampai di area permainan, kelompok penjaga memainkan bambu dan kelompok bermain melompat-lompat melewati bambu. Kan lewat bambu, setiap gerakan melompat disesuaikan irama bambu, harus sesuai irama ya. Melompat dapat dilakukan dengan kaki kiri maupun kaki kanan secara bergantian, bebas itu ya, yang penting jangan sampai kena bambunya ya. Kalau ini yang jaga harus pas nih, ada 4 orang ya, harus pas ya. Ada satu hal yang harus diperhatikan nih, lihat, saat lompatan jika pemain tidak sesuai irama bambu, nah ini nih lihat, maka kaki akan terjepit bambu. Nah ini bahaya nih, hati-hati nih ya. Kalau dia kekencengan yang jaga nih mainnya tuk tuk tak tak tuk tuk tak, kena ntar ya. Bisa jadi kamu telat lompat ya, atau telat melangkah, kamu keserimpet. Nah, bahasanya begitu dah ya, serimpet. Jika kaki pemain terjepit, nah, kan kadang udah seimbang nih, kalau udah kejepit nih, maka ia dinyatakan kalah. Itu ya kalahnya begitu ya kalau kena. Nah gitu. Sudah pahamkah kamu cara bermain aqualo ya? Nanti kalau kalian masih belum paham, kalau Bapak sudah pernah memainkan ini ya, memang butuh konsentrasi dulu. Bapak belum paham ya, sekarang lebih paham lagi, alhamdulillah. Jadi kita bermainnya harus konsentrasi ternyata ya, mengikuti irama ya. Dulu Bapak bermain ini di saat kegiatan pramuka, kan anak-anak pramuka bawa bambu tuh. Nah diajari sama kakak-kakak pramukanya itu untuk bermain ini rangkualo namanya. Oke. Nah, yang A sekarang perhatikan sini. Pemain terdiri atas 2 kelompok. Tadi sudah tahu ya, ada kelompok pemain dan kelompok penjaga. Ini di garis bawahi ya. 2 kelompok, kelompok bermain, kelompok penjaga. B. Di halaman selanjutnya, di halaman 52, kelompok penjaga menggerak-gerakan bambu sesuai irama. Ada iramanya ya. Jangan asal-asalan tek-tek. Ntar nanti yang bermain kebingungan, harus sesuai irama. 4 orang berjongkok sambil memegang ujung bambu dan bernyanyi ya, itu yang jaga. Lalu kelompok bermain berjalan menuju area permainan. Nah ini siaplah. Lalu selanjutnya kelompok bermain melompat-lompat di antara sela-sela bambu ya, di sela-sela bambu. Jadi bambu yang terbuka langsung lompat situ ya, lompat lagi ya, jangan sampai kena. Gunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian untuk melompati bambu yang bergerak. Nah, itu triknya. Jika semua pemain kelompok bermain mati langkah, nah, maksudnya kena nih, jepit, maka terjadi pertukaran posisi. Jadi, ini si anak ini nih satu nih terjepit di kakinya, kalah, berarti ganti posisi dia yang jaga, ya, yang jaga jadi main, gitu ya. Biasa kan? Bisa ya. Kalian telah mempelajari materi frase dan kombinasi gerak dalam permainan rangkualo dengan baik. Alhamdulillah. Ya, supaya pengetahuan bertambah ya, bisa kalian cari lagi ya, searching di YouTube bagaimana serunya bermain rangkualo ya, serunya bermain mencari kelompok ya. Kalian bisa lihat tuh ya. Nah, kita lanjut ke bagian B. Kita lihat apa? Variasi lempar dan lompat dengan kombinasi lari dan lompat pada permainan modifikasi di halaman 53. Ya, lihat di halaman 53.
Pada permainan modifikasi ini terdapat variasi gerak dasar lempar dengan kombinasi lari dan lompat. Jadi gerak dasarnya sekarang lari dan lompat nih, ada lompatannya. Gerak lempar termasuk dalam gerak manipulatif, melempar. Berarti kalau melempar kan ada benda yang dilempar kan. Nah, itu manipulatif namanya. Sementara lari dan lompat termasuk gerak lokomotor. Lari, lompat, tidak ada benda nih. Hanya menggerakkan tubuh saja. Ini namanya lokomotor. Ya, permainan dan berpindah, ingat ya, kan lari berpindah, terus lompat pun sama berpindah nih ya. Permainan modifikasi ini membutuhkan bola tenis dan keranjang. Jadi namanya ada gerak manipulatif, biasanya ada benda ya yang dilemparkan, ada bola tenis dan keranjang. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Udah lihat tuh ya, ini variasi lempar dengan kombinasi lari dan lompat. Bagaimana sih caranya? Kayak seperti bermain basket ya, ada keranjangan di bawahnya tuh, tapi ini keranjang di bawah pakai ember juga bisa sih ya, keranjang pakaian juga bisa misalnya. Pokoknya harus ada tempat untuk memasukkan bolanya ya. Yang pertama, berdiri di belakang garis start, lemparkan bola ke keranjang dengan jarak 4 meter. 4 meter ya, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat ya mudah ya, buat anak-anak nih, anak kelas 1 misalnya, kalian udah kelas 6 ya, jaraknya 4 meter nih ya. Gunakan tangan kiri atau tangan kanan, boleh, bebas. Satu tangan atau dua tangan untuk melempar, bebas, boleh. B. Setelah melempar, segeralah beralih mengelilingi keranjang. Ya. Kan udah lempar, kelilingi keranjangnya tuh. Terus lanjutkan dengan melompat-lompat menuju garis finish. Ya. Tuh lihat ya di ininya ya, di gambarnya itu. Garis finish. Lakukan lompatan dengan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. B. Peserta yang paling cepat sampai garis finish adalah pemenangnya. Nah, itu ya. Jadi langkahnya lempar, lari, putar-putar, baru lompat mencapai ke arah sebelumnya, semula ya, ke arah semula. Itu. Lalu selanjutnya kita ke yang kedua. Tadi sudah ya, yang pertama itu. Sekarang yang kedua, gerak dasar, variasi gerak dasar lari dengan kombinasi lompat dan lempar pada permainan modifikasi. Lari, lompat lagi. Nah, ini. Oke. Ketika lagi sini di halaman 54. Permainan modifikasi selanjutnya adalah variasi lari dengan kombinasi lompat dan lempar, gerak dasarnya itu. Permainan ini membutuhkan peralatan seperti bola tenis, keranjang, dan kardus. Ini mudah ya dicarinya. Permainan terlebih dahulu diawali dengan lari sejauh 5 meter. Ya, kira-kira segitulah. Lari dulu ya. Lalu gerak lari dapat diawali dengan kaki kanan maupun kaki kiri. Boleh, bebas itu. Berlari juga dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi, sedang, dan lambat. Bebas kecepatannya. Setelah berlari, gerak dilanjutkan dengan melompati kotak atau kardus. Jadi ada medianya, kotak ya, atau kardus. Lompat dilakukan dengan menolakkan salah satu kaki ke atas. Agar lebih maksimal saat melakukan tolakan, gunakan kaki terkuat. Ya. Jadi kaki yang terkuat, kamu kuatnya kaki kiri atau kaki kanan. Nah, kalau misalkan kanan berarti pakai kaki kanan. Saat melompat, guru akan melempar bola ke arahmu. Nah, lempar, tangkaplah bola tersebut saat masih berada di udara. Ya, cepat ya, harus fokus ke bolanya. Gerakan-gerakan di atas dapat melatih ketangkasan, kelincahan, dan koordinasi gerakmu. Setelah mendarat, segera lemparkan bola ke keranjang yang telah disiapkan. Kan sudah disiapkan tuh sama guru, lempar, kalian tangkap, lalu lemparkan bola ke keranjang yang sudah disiapkan agar tepat sasaran. Pastikan arah dan kecepatan lemparan tepat. Ya, coba perhatikan di sini. Berikut langkah-langkah permainan variasi lari dengan kombinasi lompat dan lempar. Yuk kita lihat. Yang pertama tuh di gambarnya, lihat di halaman 55. A. Siapkan perlengkapan yang dengan seperti bola tenis, keranjang, dan kardus. Kalau tidak ada bagaimana? Ya pakai bola kertas saja. Ya, jadi kan hanya simulasi saja ya. Setelah mendengar aba-aba, segera berlari ke arah kotak. Berlari secara cepat, sedang, atau lambat. Oke, melompatlah untuk dapat melewati kotak. Ini kotak ini harus dilompati. Saat melayang, tangkap bola yang dilempar guru, kamu dapat menggunakan satu tangan atau dua tangan. Saat mendarat, lemparkan bola ke keranjang. Ya. Jadi udah nangkep nih, terus lempar tuh lagi tuh bolanya, tapi ke keranjang, bukan ke gurunya lemparnya ya. Nah, setiap peserta mendapat kesempatan melakukan variasi dan kombinasi gerak ini sebanyak 3 kali. Ya, kalau ini harus konsentrasi juga sih ini ya. Peserta yang dapat melempar dan memasukkan bola ke keranjang paling banyak adalah pemenangnya. Nah,
Ini jadi diulang terus-terus ya, sampai banyak bolanya, baru dia menang. Itu ya. Melakukan permainan variasi lari dan lompat dengan kombinasi lempar. Startnya tuh, ya, start zigzag tuh berarti ya, melatih kerucut ya, beralih zigzag. Tahu kan zigzag ya, berlari zigzag ya, ke kanan terus ke kiri, kanan kiri, ikutin itu kerucutnya tuh ya, melompati kerucut. Nanti kalau udah lari baru lompatin kerucut ya. Dua, memperagakan permainan pada gambar dan berdasarkan bimbingan guru. Nah, nanti ya, ini nanti saja kalian praktikannya. Nah, jadi itu saja ya pelajaran kita pada kali ini. Kalian bisa baca itu di halaman 56, itu ada info pengetahuan itu untuk menambah wawasan kalian. Ada permainan tradisional namanya ular tangga. Ini kalian harus bermain tuh ya. Itu tradisional ternyata. Kejar-kejaran, ini sering banget ya. Bakyak, ini harus ada bakyak ya. Biasanya di lomba nih 17-an. Lompat tali, rangku alu dan sebagainya. Jadi bisa kalian cari banyak sekali ya. Kalian bisa cari di YouTube, banyak sekali nih permainan tradisional ya, berdasarkan daerahnya masing-masing. Oke. Saja pelajaran kita pada kali ini. Nanti di halaman 58 kalian bisa baca sendiri, itu ada namanya lompat tali ya, lompat tali ya, skipping ya, atau misalnya kalian bermain karet lah gitu ya maksudnya. Nah, menggunakan karet atau tali tambang. Kalian sering nih, khususnya yang perempuan biasanya ya. Ada permainan benteng sodor ya. Benteng tuh ya, sering juga ya, ular naga juga ya. Nah, gitu. Kalian bisa lakukan itu, atau kalian bisa cari informasinya di YouTube ya. Untuk hari ini ya, tidak ada tugas, jadi kalian hanya menyimak saja supaya kalian paham. Jadi nanti insya Allah hanya tinggal soal-soal saja yang kalian pelajari dari bab yang pertama, satu ya, yang kedua dan yang ketiga ini, untuk nanti penilaian akhir semester insya Allah yang akan dilaksanakan pada 26 November 2021. Nah, jadi itu pada hari ini, jadi tidak ada tugas tertulis maupun lisan maupun juga praktek, tidak ada ya. Jadi kalian hanya menyimak saja dengan baik, dan kalian bisa mencari info-info lebih lanjut tentang wawasan permainan tradisional ya, supaya menambah wawasan kalian. Baik ya, kalau sudah paham ya, kalian bisa berlatih kembali, kalian bisa baca-baca kembali teorinya, dan garis bawahi yang penting-pentingnya itu ya, supaya nanti ketika ujian, ketika kalian mau persiapan ujian, bisa ya kalian mempelajari dengan baik, mudah ya, karena sudah di garis bawahi ya, atau bikin dokumen juga bisa. Oke, kalau masih ada yang belum paham, silakan nanti bisa ditonton kembali, disimak kembali video ini dari awal sampai akhir ya. Cukup sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari saja kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.